Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di sesi informasi untuk program Fulbright Visiting Scholar dan juga Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Perkenalkan, saya Mita dari tim komunikasi Aminef. Dengan senang hati bisa menyapa Anda semuanya untuk bisa hadir di acara ini, yaitu sesi informasi Fulbright, di mana Aminef sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan rekan-rekan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini adalah acara yang kami inisiasi sejak berjumpa dengan Ibu Dr. Ajeng, yaitu Direktur Manajemen Talenta Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada suatu acara di akhir September lalu. Lalu kami menghubungi beliau untuk bisa merealisasikan terselenggaranya acara pada siang hari ini. Acara akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan kami adakan via Zoom meeting, dan rekamannya atau live streamingnya kami teruskan ke akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang mungkin menyimak acara ini melalui akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Acara ini tidak hanya akan membahas tentang program nantinya, tapi juga akan memfitur salah satu alumni kami, yaitu alumni program Fulbright Visiting Scholar tahun 2023, Dr. Swasmi Purwayanti, yang menjalankan riset di Amerika Serikat, tepatnya di University of South Carolina. Nah, seperti apakah pengalaman beliau dan nanti bagaimana tips untuk melamar beasiswa Fulbright Visiting Scholar, nanti kami akan bahas selama 1 jam ke depan. Namun, sebelum kami secara resmi nantinya meneruskan paparan dan setelah itu menjelaskan tentang apa itu program Fulbright Visiting Scholar, tentunya kami ingin sekali mengundang Dr. Ajeng Arum Sari untuk dapat menyampaikan satu patah dua patah kata sekaligus untuk membuka acara. Halo, selamat siang, Dr. Selamat Ajeng. siang. Selamat siang. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar dengan baik. Oke. Baik. Iya. Boleh, silakan untuk menyampaikan Eh, kata sambutan. Baik, terima kasih banyak, Bung Salmadia. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta webinar Visiting Scholar Aminef pada siang hari ini. Jadi tentunya ini ya apa namanya kesempatan baik sekali ya kita bisa berkolaborasi dengan Aminef. Pada hari ini Aminef akan mensosialisasikan programnya untuk membuka kesempatan bagi periset BRIN untuk mengikuti program Visiting Scholar di Amerika. Jadi seperti kita ketahui bahwa BRIN sebagai recruiting agency tentunya mempunyai peran untuk melaksanakan riset dan sebagai funding agency pun kita juga mempunyai program untuk terkait bagaimana mengembangkan SDM ITEK BRIN melalui skema mobilitas periset. Nah, sebenarnya terkait dengan kolaborasi BRIN dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset di Amerika pun sudah cukup baik ya terbina, dan di tahun ini pun banyak juga inisiasi dari kepala-kepala pusat riset untuk bekerja sama dengan berbagai kampus di Amerika. Tentu harapannya juga nanti akan terjalin program mungkin mulai dari LPDP targeted, degree by research, kemudian juga postdoctoral, visiting researcher, dan saat ini juga Aminah mempunyai program yang serupa ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sehingga harapannya adalah dengan adanya peserta program ini dari BRIN, nantinya tentunya riset BRIN ini tidak apa namanya tidak hanya mengembangkan kapasitas individunya ya, tetapi juga bisa mengembangkan kolaborasi risetnya. Jadi mengajak mereka juga untuk bergabung melakukan riset bersama mungkin di BRIN ataupun melakukan joint riset di sana. Dan jadi harapan kami dengan program ini tidak hanya sekedar untuk pengembangan kapasitas SDM ITEK, tapi bagaimana BRIN bisa membuka atau meningkatkan ekosistem riset dan inovasi melalui global engagement dengan
berbagai lembaga riset dan lembaga pendidikan di Amerika. Jadi eh, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita bisa mendengarkan ya sosialisasi program ini dan mungkin bisa berdiskusi interaktif dan saya harapkan tentunya banyak pendaftar ya dari BRIN untuk mengikuti program ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pada siang hari ini saya buka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dr. Ajeng, untuk kata sambutan pembukanya. Nah, langsung saja, seperti yang disampaikan, kami akan menyampaikan informasi tentang program Fulbright Visiting Scholar. Namun, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk juga menyampaikan satu program riset lainnya, yaitu program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, yang saat ini juga menerima aplikasi dari warga Indonesia. Jadi, oleh karena itu, langsung saja saya akan membuka paparannya. Nanti dari paparan ini akan dapat diketahui apakah perbedaan dari kedua program tersebut dan bagaimana rekan-rekan di BRIN dapat melamarnya. Baik, berikut ini adalah paparan yang kami telah persiapkan untuk acara ini. Oke, semoga dapat terlihat dengan baik ya. Oke, saya ingin memulai tentang informasi tentang program Fulbright. Nah, bagi yang mungkin masih belum terlalu mengenal program Fulbright, program ini adalah program pertukaran pendidikan terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan sejak tahun 1946. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara rakyat Amerika Serikat dan juga rakyat dari negara-negara lainnya. Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, dan guru, serta kaum profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Tentunya, kalangan peneliti juga termasuk di dalamnya. Kalau di Indonesia sendiri, program ini dikelola oleh Yayasan American Indonesian Exchange Foundation yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Kalau program Fulbright sendiri di Indonesia sejak tahun 1952 dan ada lebih dari 4.800 orang alumni yang pernah mendapatkan beasiswa ini. Mereka terdiri dari orang Amerika yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan riset ataupun mengajar atau menjadi asisten pengajar di perguruan tinggi atau di sekolah menengah atas. Kalau orang Indonesia yang berangkat ke Amerika, mereka itu menjalani studi untuk jenjang S2 ataupun jenjang S3, penelitian, lalu mengajar, dan serta pengayaan profesionalisme, dan lain-lain sebagainya di berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sekaligus mengusung visi misi yaitu untuk mendekatkan hubungan antara warga Indonesia dan juga warga Amerika Serikat. Peraih beasiswa Fulbright yang pertama-tama diantaranya ada Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University, ada Kiai Haji Agus Salim yang memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University, dan juga ada Hasan Syadili yang menjalani studi S2 di bidang sosiologi di Cornell University. Kalau persyaratan umum untuk melamar beasiswa Fulbright adalah sebagai berikut. Haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, lalu komitmen pada bidang studi atau riset yang dipilih, dan sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika dan kembali ke Indonesia setelah penelitiannya selesai. Berkaitan dengan program beasiswa, tentu fasilitas yang ditawarkan ini sangatlah komprehensif, yaitu mencakup selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan sediakan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, serta uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya ada periset BRIN yang basisnya di Yogyakarta, lalu setelah itu diundang ke Jakarta untuk menjalani seleksi wawancara beasiswanya. Maka kami akan berikan ketiga komponen ini sehingga Anda dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk wawancara Anda. Lalu saat mengikuti program ini di Amerika, kami akan memberikan grant yang
mencakup tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, serta biaya laboratorium dan penelitian jika hal tersebut diperlukan, lalu tiket pesawat pulang pergi 1 kali, dan asuransi kesehatan selama berada di sana. Apakah program Fulbright Visiting Scholar itu? Ini adalah kesempatan bagi warga negara Indonesia dari kalangan peneliti atau akademisi untuk menjalani riset 3-6 bulan di semua bidang studi kecuali yang sifatnya klinis. Atau maksudnya, para peneliti nantinya harus berinteraksi secara langsung, baik dengan pasien hewan ataupun dengan pasien manusia. Preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan namun belum memiliki pengalaman substansial di Amerika. Maksudnya apa? Yaitu contohnya mereka belum pernah menempuh studi di Amerika Serikat, atau belum pernah melaksanakan kegiatan serupa di Amerika. Tujuan beasiswa ini adalah untuk menjalani riset pasca doktoral, bukan untuk fokusnya menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Namun, apabila selama di Amerika Serikat terdapat kesempatan untuk menghadiri konferensi, maka hal tersebut dipersilakan. Ya, silakan nanti disampaikan kepada tim kami. Yang bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar adalah mereka yang sudah punya gelar S3 atau gelar setara lainnya, dan ini juga termasuk diantaranya para profesional. Misalkan mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja yang luas, namun belum memiliki gelar S3, mereka pun dapat melamar program ini. Kami juga mencari mereka yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk riset pasca doktoral di sana, dengan catatan skor TOEFL tidak diperlukan. Formulir aplikasi dan semua kelengkapan berkasnya itu perlu dituliskan dalam bahasa Inggris. Kami juga mengharapkan aplikan itu bisa atau sudah menghubungi atau setidaknya mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Tidak perlu memiliki letter of acceptance pada tahapan awal ini. Kalau sudah punya, boleh juga, namun nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Anda. Kami juga mencari mereka yang memiliki rencana menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian setelah program selesai. Untuk periodenya, nanti penelitian dimulai pada September 2026 dan selambatnya Januari 2027. Penelitian harus diselesaikan selambatnya 31 Mei 2027. Tenggat waktu pendaftaran beasiswanya adalah di 3 November 2025 nanti. Nah, itu tadi program tentang Fulbright Visiting Scholar. Berikut ini adalah informasi untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kalau tadi kita membahas kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin mengadakan riset di bidang studi apapun, nah, kalau untuk yang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini memiliki fokus, yaitu penelitian ilmiah dan profesional yang berkaitan tentang isu-isu prioritas dalam hubungan Amerika Serikat dan ASEAN atau kawasan ASEAN. Topik penelitiannya itu haruslah mencakup kawasan regional atau implikasinya itu jelas untuk kawasan ASEAN, dan setelah itu durasinya adalah 3 sampai dengan 4 bulan. Tujuannya adalah untuk memperdalam keterlibatan antar masyarakat serta memperkuat hubungan dengan 10 negara anggota ASEAN, karena nanti untuk kesempatan ini ditawarkan tidak hanya ke Indonesia saja, tapi ke semua negara ASEAN termasuk Timor Leste. Dan perlunya untuk menekankan pentingnya peran kawasan ASEAN di dalam rencana riset Anda. Kalau untuk jumlah alumninya, program ini ditawarkan sejak tahun 2012, alumni se-Indonesia ada 15 orang, alumni se-ASEAN ada kurang lebih 150 orang. Untuk cakupan kegiatannya, nanti di Amerika Serikat ada untuk melaksanakan penelitian, bisa
menghadiri kuliah tamu, seminar atau konferensi, serta pertemuan di Washington DC menjelang akhir program. Nah, ini catatan pentingnya ya. Penelitian yang dilaksanakan harus mencerminkan prioritas sekretariat ASEAN dan misi Amerika Serikat untuk ASEAN, dapat juga mencerminkan prioritas dan relevansinya bagi Indonesia, dan proyeknya itu cakupannya haruslah regional atau implikasinya jelas bagi seluruh kawasan ASEAN. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di 1 Desember 2025. Untuk persyaratan mendaftar, silakan nantinya mengisi formulir aplikasi, lalu setelah itu di dalam formulir aplikasi akan diminta untuk melampirkan essay project statement, ada bibliografi Anda, 3 surat rekomendasi, transkrip akademis dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi kartu identitas diri, boleh KTP, SIM atau paspor. Kalau sudah punya surat undangan dari institusi di Amerika Serikat, boleh sekali dilampirkan. Kalau tidak ada, maka silakan dikosong di bagian tersebut. Dan kami juga nanti ada menyiapkan khusus untuk di mana Anda bisa mengunggah CV. Untuk akses informasi terkini, laman Aminef adalah rujukan utama untuk mendapatkan informasi tentang kedua program. Dan kami juga hadir di media sosial, ada Facebook page, ada X, ada Instagram, dan juga ada akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Nah, sebagai informasi khusus untuk program Fulbright Visiting Scholar, kami akan mengadakan sesi informasi daring yang nanti akan ada 2 orang alumni yang akan membagikan pengalaman serta tips-tips yang lebih teknis seputar bagaimanakah caranya menghubungi research advisor di Amerika Serikat, atau bagaimanakah caranya menuliskan project statement. Informasi acaranya itu sudah kami posting di laman dan juga kanal media sosial Aminef. Acara sesi informasi daringnya akan kami laksanakan minggu depan di hari Rabu 15 Oktober. Jadi boleh nanti disimak dan hadir di acara tersebut. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui tentang program melalui rekaman acara daring sesi yang serupa pada tahun-tahun sebelumnya, maka nanti bisa juga masuk ke akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia untuk mendapatkan rekaman acaranya. Jadi Anda juga bisa mendapatkan pengalaman dari alumni yang berbeda sehingga Anda memiliki perspektif yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, boleh mulai dari saat ini yang hadir di Zoom meeting, bisa gunakan fitur raise hand, nanti kami akan persilakan. Misalkan pertanyaannya muncul setelah acara, boleh mengirimkan WhatsApp ke kami, nomornya di 081190599085. Terima kasih banyak atas nama Ibu Antonia Rahayu Rosaria. Sebentar lagi kami akan mempersilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan ya. Oke. Nah, informasi tentang Aminef, ini sedikit informasinya, seperti yang tadi disampaikan, kami adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Kami berdiri pada tahun 1992. Program Fulbright untuk warga negara Indonesia itu totalnya ada 9 program beasiswa yang berbeda-beda, di mana Fulbright Visiting Scholar dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar adalah 2 di antaranya. Nah, demikian dari kami, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekarang langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan mempersilahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda, langsung saja dimulai dengan Ibu Antonia Rahayu. Silakan Ibu. Baik, suara saya terdengar, Bu. Dengan jelas. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Ibu, terkait yang paparan kedua, yang visiting scholar US ASEAN itu. Kan tidak Ya, disebutkan syarat pendidikan. Apakah untuk yang US ASEAN itu boleh kalau masih lulusan S2? Kebetulan saya sudah punya partner di Amerika, cuman kalau mau ikut yang pertama itu terganjal karena belum S3 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait topik yang ada hubungannya dengan misi AS di ASEAN itu bisa didapatkan di mana ya Bu info update-nya? Biasanya kalau scholarship kayak gini kan ada web khusus yang mencantumkan tema-tema prioritas kayak gitu. Nah, kalau ini adakah? Kalau ada di mana gitu? Terima kasih. baik. Terima kasih banyak Ibu Antonia untuk pertanyaannya.
Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan ini, nanti saya akan langsung juga menampilkan informasi di laman Aminef untuk informasi Anda, begitu ya. Nah, untuk Anda yang saat ini tertarik untuk melamar Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, betul sekali Anda yang saat ini sudah berada di jenjang S2 bisa melamar program tersebut. Dengan catatan nanti riset yang nanti akan diajukan itu berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat dan ASEAN atau berkaitan dengan isu-isu di kawasan ASEAN. Berikut ini adalah untuk laman Aminef, saya izin buka. Nah, informasinya ada di bagian sini, Grants for Innovation, selalu klik yang bagian program, selalu klik yang bagian Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Ya, nanti diklik di sini. Nah, nanti akan terlihat informasi tentang program ini. Kita tunggu sebentar, internetnya sedang melambat, semoga akan terbuka saat lagi. Nah, di dalam laman yang nantinya kami akan tunjukkan ini, ada informasi-informasi yang berkaitan dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, dan juga ada program bidang-bidang studinya, contoh-contoh bidang studinya. Ya, nah, ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa dibaca pada bagian paragraf ini. Jadi, di sini juga disertakan bahwa sejak tahun 2012, itu para perisetnya telah melaksanakan riset di berbagai bidang, seperti contohnya respons pada saat pandemi, isu-isu yurisdiksi di Laut Cina Selatan, lalu ada engagement di Indo-Pasifik, integrasi ekonomi ASEAN, perdagangan manusia, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, kalau semuanya untuk bidang risetnya, ini ada di sini ya, Bu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Antonia. Iya, bisa Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Berikutnya kami ingin mempersilakan kepada Ibu Dewi Syahida, silakan. Iya, terima kasih sekali Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Saya sudah pasti Mbak Kiki sudah familiar dengan saya karena saya mendaftar yang kemarin sampai pada tahap interview. Kemudian belum rezeki, tapi saya mencoba untuk yang kali ini. Saya sudah punya ini dan calon institusi Ya, hostnya. Namun saya buka laman yang ya login dengan akun yang sudah saya ini. Mbak Kiki, saya bingung itu masih tertera yang lama itu semua ada di situ. Jadi untuk apply kembali yang ini bagaimana caranya? oke, baik. Untuk nanti mendapatkan panduan lebih lengkap, boleh nanti silakan Ibu Dewi mengirimkan email ke bagian helpdesk@aminef.or.id. Nanti tim teknis kami akan membantu untuk pertanyaan Anda, karena Anda sudah pernah terdaftar sebelumnya ya, Iya, iya. menggunakan email yang sama. Oke. Nah, tahun kemarin berarti melamar dan sudah tahap wawancara, begitu? Sampai ya. Oke, baik. Kalau semuanya sudah sampai tahap wawancara, berarti sudah punya pengalaman seperti apa gambarannya. Semoga itu artinya persiapan yang kali ini bisa lebih matang, sehingga bisa kepilih ya Insya Allah. menjadi Amin. supervisor Nanti berikutnya. berarti saya email game. Oke, Iya, Kiki ya. Oke, makasih silakan. banyak. Terima Oke, kasih. baik-baik. Ya, saya sudah drop di kolom chat di Zoom meeting ya, untuk alamatnya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ataupun Fulbright Visiting Scholar? Boleh, silakan disampaikan di acara ini. Saya juga sambil melihat di akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia, apakah ada pertanyaan yang masuk seputar program ini. Oke, saya lihat, ya, belum ada 21 orang yang saat ini sedang menyimak acara, dan sejauh ini kolom chat masih belum ada pertanyaan. Baik, Boleh saya lagi, Mbak boleh Kiki? silakan Oh Ibu ya, Dewi. ada satu hal yang penting kan waktu timing wawancara sudah ditentukan tanggal dan jamnya. Kemudian seumpamanya kita masih berhalangan tanggal itu, apakah boleh mengajukan mundur tanggalnya atau alternatif
tanggal dan waktu yang berbeda. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan seputar jadwal wawancara, biasanya kami akan melaksanakan acara wawancara tersebut itu kurang lebih 1 hari penuh, dan itu sudah ditentukan siapa diwawancara pada jam berapa, begitu sudah terjadwal. Jadi nanti para pelamar itu tinggal datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan masing-masing. Kalau mengenai untuk nantinya apakah bisa dilanjutkan, maksud saya di reschedule ke hari berikutnya, itu akan tergantung apakah ada hari berikutnya yang nantinya bisa dilakukan gitu. Karena biasanya untuk pewawancara itu pun profilnya akan disesuaikan dengan yang diwawancarai. Jadi misalkan mereka yang memiliki bidang sains dan teknologi, pewawancaranya biasanya akan merupakan mereka yang berasal dari background yang sama. Jadi untuk saat ini, menurut saya sebaiknya fokus dulu kepada aplikasinya. Nanti kalau ke depannya sudah lolos ke tahapan berikutnya, nanti bisa berkoordinasi langsung dengan tim di Aminef yang Oke, mengelola program ini. Begitu baik. ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya melihat ada satu lagi yang raise hand. Silakan kepada atas nama Bapak Emmanuel. Eh, Terima kasih Ibu. Saya mau tanya kalau misalnya memang risetnya itu tidak serta-merta ke arah public policy ya. Tadi saya lihat lebih banyak ke arah public policy, tapi lebih kepada yang advanced science. Jadi misalnya kami di BRIN itu sudah ada riset dengan NASA gitu. Dan kemudian ya kalau di ASEAN sendiri kan ada framework yang agak berbeda ya, walaupun Ya. mungkin ada cross-cutting issues yang relevan. Jadi kalau misalnya kami mencoba akses tersebut untuk menjadi semacam inisiatif untuk membangun ekosistem baru di wilayah Asia Tenggara itu, misalnya dengan pergi ke NASA tapi bersama teman-teman Asia Tenggara itu dimungkinkan? Oh. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk program, kalau ingin melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, maka nanti masing-masing negara itu akan menangani seleksi wawancara dan lain-lain sebagainya. Misalkan nanti Anda berkeinginan untuk berinteraksi atau berkolaborasi dengan saintis atau peneliti di negara lainnya, lalu janjian untuk sama-sama melamar Fulbright US ASEAN Visiting Scholar di negara masing-masing, begitu ya. Nah, Ya, itu kurang lebih. maka mungkin akan bisa dilakukan dengan catatan Anda berdua sama-sama terseleksi untuk ke tahapan berikutnya. Namun, kalau misalkan Anda ingin fokusnya kepada kerjasama antara BRIN dan juga NASA yang sudah terjadi, dan setelah itu ingin diperkuat sehingga Anda merasa perlu untuk hadir langsung di sana dan mengeluarkan diri dari konteks ASEAN, jadi hanya BRIN dan NASA saja, maka nanti silakan melamar yang program Fulbright Visiting Scholar. Program tersebut itu menerima aplikasi untuk topik-topik yang sifatnya nasional di Indonesia saja. Begitu. Sebetulnya karena memang ini kan inisiatif baru di Asia Tenggara untuk memperkuat space ya, jadi Ya. space research. Jadi memang ini inisiatif untuk memperkuat regional sih sebetulnya kalau memang dimungkinkan itu. Ya, jadi memang sekali lagi untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini, misalkan kita di Indonesia, maka rekrutmen dan seleksi dan lain-lain administratif itu dikelola oleh di Aminef. Tapi kalau semuanya di Bangkok misalnya, di sana mereka memiliki Fulbright organization sendiri atau di Malaysia. Kalau semuanya sekali lagi misalkan Anda kenal peneliti di Malaysia misalnya ataupun di Bangkok, lalu setelah itu Anda ingin sama-sama untuk bisa menjalani program ini melalui program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, berarti semua penelitinya di masing-masing negara perlu mengajukan aplikasi ke negara masing-masing. Nanti
komisi Fulbright atau Fulbright Post di negara masing-masing yang akan menentukan siapa yang akan terpilih untuk program ini. Gitu. Untuk konsultasi lebih lanjut, boleh sekali nanti kita mengatur untuk setelah acara, atau misalkan Anda ingin berkorespondensi dan untuk bisa mendapatkan jawaban yang tertulis dari tim kami, boleh juga nanti mengirimkan email kepada kami ya. Jadi saya tuliskan di sini untuk emailnya. Oke. Nah, di communications@aminef.ur.id. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Immanuel untuk pertanyaannya. Oke, saya ingin mempersilakan untuk satu orang lagi yang bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sementara itu saya juga membaca ada pertanyaan yang masuk di kolom chat di Zoom meeting ini. Apakah diharuskan memiliki skor TOEFL dengan nilai tertentu untuk mengikuti program ini? Yang merupakan pertanyaan dari Bapak Taufik Rahman. Untuk melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar atau Fulbright Visiting Scholar tidak diperlukan skor kemampuan bahasa Inggris. Semua aplikasi, esai, dan kelengkapan berkas harus dituliskan dalam bahasa Inggris, namun kami tidak mempersyaratkan skor TOEFL IBT misalnya, atau TOEFL ITP, atau IELTS, atau Duolingo English Test. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi bersama alumni Fulbright. Dan untuk sesi ini kami ingin mengundang alumni kami, yaitu Dr. Swasti Purwayanti. Halo, halo Ibu Swasti. Halo, selamat siang Mbak Mita dan teman-teman dari BRIN sekalian. Ya, Selamat pagi siang. ya. Oke, baik. Oke, sebagai perkenalan singkat ya. Nah, Ibu Swasmi Purwayanti itu adalah salah seorang peneliti di BRIN dan ia menjalani riset pasca doktoral di University of South Carolina di bidang studinya adalah teknik material. Langsung saja kami ingin mempersilakan Dr. Swasmi Purwayanti untuk bisa memulai paparannya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Mita dari Aminef. Saya izin set screen terlebih dahulu. Sorry, apakah terlihat sharing screen saya? Terlihat tapi belum full screen. Oke. Iya, betul. Ya, sudah full screen sekarang. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Aminef Indonesia yang sudah mengundang saya pada sesi pada siang hari ini. Saya Swasti Purwayanti, salah satu perusahaan BRIN. Seperti yang telah diperkenalkan sebelumnya, saya mengikuti program ini Fulbright Visiting Scholar pada tahun 2023, jadi tepatnya Desember 2023 sampai bulan Mei 2023 lalu. Nah, saya akan share di sini bagaimana pengalaman riset di sana, kemudian manfaat dan serta sedikit tips untuk aplikasi. Oke, kalau dari pengalaman saya selama mengikuti Fulbright Visiting Scholars ini, yang program ini sudah didesain sedemikian rupa, jadi sudah memberikan kita pengalaman riset maupun juga pengalaman dari segi budaya dan dengan masyarakat tentunya. Ini merupakan what a lifetime experience untuk saya. Jadi memberikan pengalaman baik dari segi profesional maupun segi personal. Kemudian saya melakukan riset selama 6 bulan, waktu itu di Center for Environmental Nanoscience and Department of Environmental Health Science, Arnold School of Public Health di University of South Carolina di South Carolina, USA.
Nah, temanya riset sebenarnya adalah mengenai fabrication of silver nanoparticles with corrected titanium oxide biochar nanocomposite as photocatalyst for the composition of poly and perfluoroalkyl substance. Mengapa saya memilih tema ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa poly dan PFAS atau poly and perfluoroalkyl substance ini merupakan suatu zat kimia yang sudah sejak lama ya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari seperti yang mempunyai sifat anti air yang banyak ada kita temui di produk-produk rumah tangga, kemudian kosmetik, tekstil dan sebagainya. Dan mempunyai ternyata produk ini mempunyai efek yang cukup untuk kesehatan itu cukup berbahaya untuk kesehatan. Nah, dan di Amerika itu dan di beberapa negara Eropa ini sudah produk ini beberapa produk sudah di-ban. Dan mereka memiliki dan mengapa memilih Amerika karena merupakan salah satu negara yang sudah sangat concern terhadap bagaimana menghilangkan PFAS dari lingkungan, terutama air yang tercemar PFAS ini. Mereka sudah banyak riset pada bidang tersebut. Nah, di Indonesia sendiri masih belum banyak riset yang dilakukan untuk bagaimana kita bisa mendegradasi maupun menghilangkan PFAS dari lingkungan. Nah, risetnya itu sendiri saya di sana lebih ke arah bagaimana mensintesa material yang digunakan sebagai pendegradasi dari komponen tersebut dan juga bagaimana kita bisa menganalisa. Jadi ada part yang di mana mensintesa material dan juga mengkarakterisasi serta juga bagaimana kita menganalisa PFAS yang terdapat di air limbah yang kita sudah treatment. Nah, di sana kebetulan environmental nanoscience itu di bawah public school, public health. Jadi agak berbeda dengan di kebanyakan universitas. Kita biasanya adalah di material, gitu ya. Jadi di teknik material maupun material engineering. Jadi pengalaman yang di sana selama pengalaman riset itu yang saya dapatkan itu kita di sana bisa memberikan bisa banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan host profesor maupun juga mitra dari profesor yang sudah bekerja sama berkolaborasi dengan profesor saya waktu itu pembimbing di sana. Di sana jadi di sana oleh profesor saya Dr. Balosa itu kita dikenalkan oleh peneliti lain yang mengerjakan hal yang sama. Jadi di sana ada jaring sendiri kita untuk bisa berkolaborasi bagaimana menciptakan suatu teknologi yang efisien untuk menghilangkan PFAS dari lingkungan. Gitu. Kemudian juga mendapatkan akses juga dari fasilitas karakterisasi, kemudian alat analisa yang karena di Indonesia ini kebanyakan itu belum banyak yang memiliki alat, sudah ada tapi mungkin belum banyak yang mengembangkan metode yang sudah ada, metode untuk analisa PFAS tersebut. Selain itu, selain pengalaman akademik, saya juga diundang untuk memberikan macam small talk atau ya bagaimana riset saya di Indonesia. Jadi juga membuka kolaborasi juga dengan peneliti lain yang ada di school tersebut di Universitas South Carolina tersebut. Setelah itu juga dibagikan juga jadi terlibat diskusi juga dengan lintas disiplin. Mereka juga tertarik ternyata dengan riset-riset yang sudah dikembangkan di sini. Nah, kemudian di sini dengan kolaborasi profesor itu juga akhirnya kita bisa banyak memberikan insight pada penelitian yang dilakukan gitu. Jadi
tidak hanya dari profesor saya saja, jadi juga mendapatkan masukan juga dari, contohnya dari sini kolaboratornya yaitu Profesor Dr. Nirupam Aik dari Nebraska Lincoln University. Nah, selain itu juga jadi secara riset yang dilakukan di Amerika itu memberikan manfaat tadi secara personal maupun profesional. Nah, kemudian visiting scholar tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nita itu sebagai visiting scholars kita juga akan diberikan kesempatan juga untuk capacity building ya. Ada beberapa seminar yang kita bisa hadiri. Biasanya ada dua, spring atau ada di spring dan winter. Itu tergantung kita ketika datang di Amerika bulan apa, nanti kita mendapatkan satu kali kesempatan untuk menghadiri enrichment seminar. Di enrichment seminar ini kita akan bertemu dengan banyak Fulbrighters yang berasal dari negara lain juga. Ternyata setelah saya hadir pada enrichment seminar itu juga banyak ternyata yang memiliki Fulbrighters yang researcher sana yang Fulbright itu memiliki riset yang sama gitu. Jadi kita semakin mempererat juga di situ potensi kolaborasi antar negara juga. Jadi tidak hanya dengan Amerika Serikat saja, tapi nanti juga kita juga bisa membawa potensi kolaborasi yang berasal dari negara lain. Pesertanya cukup banyak, jadi satu batch itu jadi sekitar hampir 100 orang waktu itu. Di sana kita juga diberikan terutama ini isu-isu yang sedang seperti climate change dan wildfire dan sebagainya. Gitu. Selain itu bentuk enrichment lain yang diberikan Fulbright juga untuk capacity building kita sebagai seorang riset itu juga ada mengenai introduction scientific manuscript publishing and peer review. Ini dilakukan secara online, juga kita mendapatkan undangan untuk menghadiri enrichment secara online. Itu banyak sekali, ada juga professional grant development workshop. Jadi ini benar-benar membuat kita memberikan wawasan yang baru bagi kita dan bagaimana kita bisa menyampaikannya nanti ketika pulang kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi sifatnya juga interaktif, seminarnya, jadi diberikan juga materi yang disampaikan, kemudian yang kita bisa download dan kita bisa pelajari lagi gitu, setelah mengikuti program tersebut. Kemudian ya tadi manfaatnya banyak juga ya tadi pengalaman riset yang bisa memperluas wawasan akademik, yang kemudian akses ke teknologi, kemudian juga selain itu juga kita mungkin recharge ya, semacam recharge kita bisa mengikuti program postdoktoral ini, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan analisis, eksperimental serta komunikasi ilmiah, membangun jejaring global, dan juga secara profesional maupun tadi personal juga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri ya sebagai periset gitu. Jadi lebih untuk portofolio kita sebagai periset juga itu akan menambah menjadi nilai tambah tersendiri. Gitu. Kemudian kita juga ada semacam bukan kewajiban ya, pay forward. Jadi kita juga bisa membagikan bagaimana pengalaman kita itu. Jadi salah satu melalui seminar atau media sosial atau seperti sharing sebagai pada saat ini, dan juga menjadi pembimbing mahasiswa atau peneliti muda yang saya lakukan, yang banyak riset BRIN lakukan tentunya. Jadi ada kemudian kalau tips utama, kalau ada 3 tips utama yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan aplikasi, untuk kita ingin melamar beasiswa Fulbright. Ini adalah pertama kita sudah memulai menjalin komunikasi dengan host institution sejak awal. Host institution itu bisa berupa lembaga riset di Amerika maupun universitas. Jadi tidak harus universitas saja, tapi juga
lembaga riset atau pemerintahan itu itu juga diperbolehkan untuk kita melakukan postdoctoral riset di sana. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan menghubungi profesor departemen yang risetnya kira-kira relevan dengan bidang riset kita. Nah, ini kita bisa mencari profesornya itu ya mungkin satu bisa melalui conference yang kita hadiri, atau yang kedua kita bisa melihat dari Google Scholar, atau juga yang bisa juga melalui publikasi-publikasi yang temanya relevan dengan bidang riset yang ingin kita dalami gitu ya. Yang sudah kita jadi sifatnya ini sebenarnya mendalami ke expertise kita dalam bidang tersebut. Kalau bisa kita sudah memiliki surat penerimaan atau letter of affiliation atau seperti support letter dari institusi yang akan menerima kita. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin, menurut saya ya, bisa menjadi salah satu poin kuat kita sebagai kandidat penerima award ini ya. Dan kalau bisa lebih dari satu institusi, jadi kita bisa mengkomparasi, ataupun kalau misalnya belum juga, kalau misalnya ketika kita diterima, tidak harus kan tadi, tidak wajib, nanti akan dibantu juga, misalnya kita belum punya, nanti akan dibantu oleh pihak Fulbright dan oleh IEEE, jadi ada salah satu yang akan, kalau bisa nanti kita akan ada yang mengurusi kita ketika kita sampai sana, sampai kita kepulangan, itu ada suatu lembaga IAEE, jadi yang akan mengurus kita ya dalam tanda kutip selama kita di Amerika. Kemudian mulai membuat research statement atau proposal riset yang berdampak dan relevan. Ini yang saya kira juga hal yang penting. Jadi risetnya bersifat orisinil ya, visible, dapat dilakukan dalam waktu singkat, dan juga sifatnya tadi deepening expertise, dan secara jelas menunjukkan manfaatnya, jadi bagi Indonesia maupun bagi Amerika Serikat. Jadi itu yang mungkin kita bisa memulai dengan isu-isu yang sedang saat ini, merupakan mungkin misalnya kalau dalam bidang lingkungan, tadi bagaimana kita bisa menghilangkan tadi yang saya waktu itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan polutan yang sifatnya persisten dalam lingkungan yang susah untuk dihilangkan. Nah, proposal riset ini juga ditulis singkat ya, hanya 3-5 halaman. Itu harus singkat dan bisa memuat apa saja, misalnya latar belakang, kemudian pertanyaan riset yang harus dijawab, dan sedikit metodologi tentunya, dan juga output ya. Output itu bisa berupa paper maupun paten, dan publikasi bersama ataupun paten bersama. Kemudian jadi salah satu yang ketiga itu bagaimana kesesuaian institusi tuan rumah. Jadi ketika saya wawancara itu mengapa memilih Amerika Serikat gitu. Jadi jelas kita harus bisa menjelaskan secara spesifik mengapa institusi itu kita pilih gitu untuk riset. Misalnya ya tadi ada sudah dilakukan penelitian yang lebih maju daripada di Indonesia. Kemudian ada pakar yang tidak ada yang kita tidak dijumpai di tempat lain begitu contohnya. Oke. Nah, itu 3 tips utama yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Terima kasih dan sukses untuk aplikasi Fulbright Visiting Scholar Program. Ya, terima kasih. Kami minta waktu saya kembalikan kepada Monita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Swasmi untuk penjelasannya mengenai tipsnya serta pengalamannya dengan program Fulbright Visiting Scholar ini. Kita akan membuka sesi tanya jawab kembali. Boleh silakan kepada rekan-rekan yang ingin
menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait dengan pengalaman alumni. Kita memiliki sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit. Silakan gunakan fitur raise hand untuk Anda yang berada di sini. Kami juga mengundang rekan-rekan yang berada di Zoom meeting yang ada 25 orang yang menyaksikan. Apabila ada pertanyaan boleh dituliskan. Nah, sementara itu saya akan membacakan pertanyaan yang ada di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, barangkali itu relevan untuk Anda yang saat ini hadir di Zoom meeting. Ini ada pertanyaan dari akun atas nama penelitian bersama. Apakah subjek pada bidang S3 berbeda dengan sekarang yang dijalani di BRIN? Masih bisakah diterima untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar? Jawabannya adalah betul, masih bisa diterima. Tidak ada ketentuan latar belakang studi S3 harus sama dengan bidang riset yang nantinya ingin dilamar untuk Fulbright Visiting Scholar. Lalu, pertanyaan lanjutan, apakah S3 luar negeri wajib juga melampirkan TOEFL? Bila S3 dari luar negeri sendiri sudah berbahasa Inggris dan dalam kurun waktu 3 tahun lulusnya. Jawabannya, untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar ini tidak diperlukan skor kemampuan bahasa Inggris. Semua formulir aplikasi termasuk riset project statement itu dituliskan dalam bahasa Inggris. Ya. Apakah bila pernah studi S2 di Amerika Serikat masih bisa melamar untuk program beasiswa Fulbright Visiting Scholar? Jawabannya adalah ya, masih bisa. Namun, kesempatan untuk Fulbright Visiting Scholar kami berikan kepada mereka yang sebelumnya belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Kalau memang sudah pernah S2 di Amerika Serikat, masih bisa melamar untuk program ini. Ya, oke. Saya akan lihat pertanyaan lainnya. Berapa lama waktu untuk program Fulbright Visiting Scholar ini? Jangka waktunya yang dapat dipilih adalah 3 sampai dengan 6 bulan. Silakan ditentukan berapa lama Anda ingin melaksanakan riset di Amerika Serikat, dan nantinya hal tersebut perlu dituangkan di dalam SI project statement-nya. Ya. Nah, saya lihat di Zoom ada yang angkat tangan. Kami ingin mempersilakan atas nama Bapak Muradi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sangat menarik sekali ya presentasi disampaikan terutama dari Bu Suasmi tadi ya pengalamannya menjalani postdoktoral di Amerika. Terus terang saya sangat tertarik ya Bu ya untuk mengikuti seleksi ini gitu ya. Em, saya kebetulan dari background riset saya adalah di big data analysis ya. Dan mungkin ininya adalah lebih fokus kepada pengembangan metodologi pemodelan ya. Artinya itu adalah penelitian dasar ya, yang mungkin aplikasinya itu mungkin tidak begitu luas ya. Maksudnya ketika kita mengembangkan metodologi pemodelan, itu kan belum tentu berdampak luas gitu ya. Dampaknya itu adalah di kasanah pengetahuan metode pemodelan gitu. Pertanyaannya adalah apakah dalam program postdoktoral ini itu lebih diutamakan untuk penelitian yang memang eh, aplikatif sekali gitu, ataukah seperti saya tadi untuk pengembangan kajian teoritis itu apakah masih memungkinkan untuk diterima di program ini? Itu pertanyaan pertama. Boleh dua? Oke. Oke, yang kedua adalah mengenai ini apa namanya itu eh, kampus yang akan menerima kita gitu ya. Nah, jadi apakah ada kriteria tertentu mengenai universitas yang ada di Amerika Serikat tersebut yang apa yang sudah bekerja sama dengan Fulbright atau tidak ada batasan khusus gitu. Mungkin dua itu pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Muradi untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, program Fulbright itu bisa menerima aplikasi dari Anda yang ingin melaksanakan
riset, baik itu riset yang sifatnya ilmu sosial ataupun sains dan teknologi atau yang melibatkan kegiatan riset di laboratorium. Nah, untuk hal ini, untuk pertanyaan ini, saya juga akan mempersilakan Dr. Swasmi untuk menanggapinya untuk supaya bisa mendapatkan jawaban yang penuh keseluruhan. Silakan. Iya, terima kasih pertanyaan Pak Muradi. Iya, betul yang disampaikan Mbak Mita bahwa kita maupun studi sosial yang sifatnya desk study maupun misalnya lab basah itu bisa dilakukan di Amerika Serikat, bisa dua-duanya. Tapi bagaimana kita mengkaitkan dengan isu-isu aja, Pak? Mungkin permasalahan, bisa menjawab permasalahan apa yang mengenai itu big data atau Bapak yang program yang Bapak lakukan gitu. Jadi akan Bapak itu bisa memberikan, bisa menjawab permasalahan apa yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Mungkin itu nanti yang bisa di underline Pak tadi. Jadi isu apa yang bisa dipecahkan gitu ketika menggunakan modeling. Jadi sebenarnya tidak masalah itu bagaimana kita mengkaitkannya itu dengan isu yang sedang ada di Indonesia. Baik, Yang terima kedua, kasih banyak. iya, Kalau untuk yang yang kedua, universitas ya, Mbak. sebetulnya tidak harus di universitas bahkan ya. Jadi bisa memilih lembaga-lembaga lain, misalkan punya kenalan di research center atau misalkan lembaga pemerintahan di Amerika Serikat. Jadi silakan Anda pilih sepanjang itu berada di Amerika. Dan kalau universitasnya pun juga tidak ada batasan, ada banyak sekali kampus yang dipilih dan mereka memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Swasmi, untuk langkah pertama mungkin bisa dicari tahu profesor yang mengurusi atau mengelola bidang riset yang Anda inginkan itu berafiliasi di kampus atau di institusi yang mana begitu. Nah, kalau semuanya boleh untuk bisa menyampaikan cerita lebih dalam, bisakah disampaikan perjalanan dari Dr. Swasmi dari tahapan-tahapan mencari institusinya? Tadi kan disebutkan bahwa tidak hanya menghubungi satu institusi saja di Amerika ya, ada beberapa yang lainnya. Nah, bagaimanakah cerita singkatnya sehingga memutuskan untuk penelitian teknik materialnya dilaksanakan di University of South Carolina? Silakan. Ya, makasih Mbak. Jadi waktu itu ya saya tadi dari publikasi, kemudian saya searching dengan misalnya material researcher tentang sifat misalnya begitu awalnya. Jadi kemudian saya meng-email beberapa dan yang menjawab itu yang host supervisor yang tempat saya riset waktu itu. Nah, jadi dari situ kami berdiskusi mengenai topik dan juga tema. Jadi kita berdiskusi dulu sebelum membuat research statement itu, proposal. Jadi berdiskusi kira-kira ini tema yang kayaknya cocok untuk di riset di sini begitu. Jadi judulnya itu juga berasal dari supervisor saya. Gitu. Jadi saya saya dulu pengen absorpsi saja misal gitu. Oh jangan absorpsi, kita harus bisa mendegradasi materialnya, harus mendegradasi sifatnya ini. Gitu. Gitu. Jadi mereka juga akan memberi masukan juga. Jadi idenya itu bisa dari mereka juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muradi ya, untuk kedua pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin membacakan ada satu pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting ini, mungkin relevan ya untuk rekan-rekan lainnya. Oke, sebentar. Nah, ada dari atas nama Bapak Vidi Prasetya. Selamat sore, izin bertanya terkait Fulbright US ASEAN Visiting Scholar untuk host, apakah harus di universitas atau institusi penelitian saja? Atau bisa juga di museum sebagai hostnya di Amerika Serikat? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa juga menjadikan museum di Amerika Serikat untuk menjadi host Anda program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar sepanjang memang sesuai dengan rencana penelitian Anda, ya.
Terus setelah itu ada satu pertanyaan lainnya yang dari Ibu Siti Sofia. Berapa lama program Fulbright Visiting Scholar ini yang disediakan? Kalau misalkan dalam perjalanannya ternyata memiliki tambahan waktu atau extension, apakah semua biaya akan juga masih disediakan? Baik, jawabannya adalah sebagai berikut. Program Fulbright Visiting Scholar itu memungkinkan membiayai Anda untuk riset selama 3 sampai dengan 6 bulan. Namun apabila ternyata diperlukan waktu lebih lama dan Anda bisa mengamankan atau secure funding dari sumber yang lainnya, maka silakan Anda lanjutkan risetnya di sana, karena untuk program ini itu sesuai dengan batasan yang diberikan, yaitu 3 sampai dengan 6 bulan. Oke. Baik, dan ada satu pertanyaan terkait output atau capaian. Nah, untuk output atau capaian yang harus dipenuhi itu adalah dalam bentuk publikasi, namun ini dari Aminef kami tidak menentukan harus publikasinya harus di luar negeri atau dalam negeri dengan indeks berapa dan lain-lain sebagainya. Namun kami harap masing-masing Fulbright Visiting Scholar itu berkomitmen untuk bisa mempublikasikan hasil karyanya. Nah, oke. Kalau semuanya mengenai hasil karya, boleh dibagikan untuk Dr. Swasmi sendiri berapa hasil karya tulis yang sudah dihasilkan dari program ini? Ya, kebetulan saya untuk program ini kebetulan saya lanjutkan juga di Indonesia, Mbak. Jadi maksudnya setelah mendapatkan riset sana, mungkin karena 6 bulan karena ada tidak semua bagian part itu bisa dikerjakan di sana. Jadi saya lanjutkan di sini gitu, Mbak. Jadi masih sekaligus juga misalnya mendapatkan pendanaan yang lain juga, mencari proposal dengan tema yang sama begitu dari untuk pendanaan tambahan. Gitu. Jadi Oke. masih ongoing project. Baik, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya. Nah, rekan-rekan saya izin untuk meneruskan acara ini hingga pukul sekitar 3:15 waktu Indonesia Barat, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab yang sudah disampaikan ya. Jadi, mohon izinnya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari atas nama Lia Yuliantini di chat di Zoom Meeting. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat menarik, Ibu Swasmi. Karena saya belum memiliki kolaborasi di Amerika Serikat, bolehkah saya meminta tips dan trik untuk menghubungi potential host di Amerika agar mereka tertarik menerima kita sebagai peneliti di institusinya? Silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan itu salah satunya tadi bisa melihat dari misalnya dari publikasi. Dari publikasi itu kan yang sesuai dengan kita cari profesor yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita bisa dari situ kita bisa memulai korespondensi ya dengan profesor tersebut yang kita ingin riset bersama. Kemudian yang kedua kita bisa mencari juga via Google Scholar sesuai dengan kepakaran kepakaran atau field riset yang kita akan lakukan. Yang ketiga juga bisa di website Aminef ya atau Fulbright kalau tidak salah itu ada bidang data kalau nggak salah database alumni yang bisa diakses itu jadi alumni kemudian di mana risetnya siapa pembimbingnya siapa profesornya mungkin Mbak bisa mencari yang sama fieldnya dan kemudian memulai korespondensi itu sih tipsnya kalau dari saya. Selain itu juga bisa kita ketemu di konferensi juga bisa juga ya kita ingin sesuai dengan penelitian kita, field riset kita, saya rasa bisa dimulai dari situ. Baik, terima kasih. Dan ini saya sekaligus meneruskan informasi dari pengalaman dari rekan-rekan Fulbrighter yang pernah hadir di acara kami sebelumnya. Nah, ada yang juga melaksanakan cold email atau email kepada calon research advisor di Amerika Serikat walaupun tidak kenal, walaupun tidak pernah bertemu secara langsung begitu ya. Itu mengirimkan email yang nantinya berisi
informasi dan juga perkenalan seperti Anda siapa, namanya siapa, ingin melaksanakan apa di Amerika Serikat, terus setelah itu ada pertanyaan di bawahnya, bolehkah saya nantinya melamar untuk menjadi bimbingan Anda kalau nanti saya melamar Fulbright Visiting Scholar dan terpilih menjadi penerima beasiswanya. Itu adalah salah satu yang dilakukan. Dan kalau misalkan ingin mendengar informasi yang lebih detail tentang mencari institusi di Amerika Serikat dan cara menghubunginya, nah itu boleh nanti bergabung di sesi informasi tanggal 15 Oktober, karena salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana cara menghubungi calon research advisor di Amerika Serikat. Atau juga bisa menyimak rekaman acara daring yang sudah kami unggah di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Di situ salah satu alumni juga membahasnya. Gitu ya. Oke, saya ingin mempersilakan atas nama Bapak Anwar Santoso untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini kan ada 2 program ya, Ya, Fulbright sama US Asian ya. ya. Nah, kalau yang Fulbright itu memang khusus untuk yang sudah S3 ya. Oke. Terus Mhm. kalau yang sedang mengikuti S3, maksudnya sedang menempuh pendidikan S3 itu boleh nggak ikut yang Fulbright? Terus yang kedua, itu memang boleh ya untuk S2 atau S3, tapi skopnya memang kayak umum ya, kayak bukan untuk kebetulan saya di antariksa ya, jadi di Space Weather gitu. Nah, kalau untuk koneksi sih kita punya koneksi di NASA seperti yang tadi Pak Kapus kami sampaikan itu kita punya di NASA. Nggak tahu apakah beliaunya itu juga pengajar di salah satu universitas di Amerika. Saya juga kurang paham. Tapi yang jelas itu sudah kita kenal oleh teman-teman kita. Kalau untuk akses sih mungkin kita bisa lah. Tapi yang pertanyaan pertama itu memang khusus untuk S3, sedangkan disiplin ilmunya kan bebas ya, yang Fulbright. Tapi kalau untuk yang US Asian itu memang boleh S2, S3 juga boleh, tapi skopnya kayak traffic, human traffic, terus COVID dan segalanya gitu loh. Gitu ya Mbak ya? Oke, baik. Saya akan coba jelaskan ulang sehingga nanti bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas ya untuk Pak Anwar dan juga rekan-rekan lainnya. Nah, program Fulbright Visiting Scholar ataupun Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu tidak harus pelamarnya memiliki gelar S3. Kalau misalkan saat ini Anda, yang terutama untuk Fulbright Visiting Scholar, misalkan Anda merupakan seorang yang sudah memiliki gelar S2 dan sedang kuliah S3, namun pengalaman kerja sudah ekstensif atau sudah luas, maka silakan melamar program Fulbright Visiting Scholar. Apabila bidang riset yang ingin dijalankan adalah bidang riset yang tidak berkaitan dengan ASEAN atau ASEAN dan Amerika Serikat. Dan setelah itu, yang jelas untuk fokusnya kegiatan di Amerika Serikat adalah pada riset Anda, bukan untuk menyelesaikan disertasi doktoral atau yang berkaitan dengan studi doktoral Anda. Nah, itu adalah untuk yang program Fulbright Visiting Scholar. Sementara kalau untuk Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, itu yang membedakan adalah pada kajian bidang risetnya. Yaitu bidang-bidang risetnya harus bidang riset yang mana menjawab permasalahan di dalam kawasan ASEAN atau hubungan Amerika Serikat dan ASEAN. Nah, jadi silakan ditentukan dari 2 profil ini yang paling sesuai untuk Anda yang di bidang studi yang di program beasiswa mana maksud saya.
Jadi nanti boleh mempertimbangkan, misalnya saya ingin melamar keduanya, Fulbright Visiting Scholar dengan riset A, Fulbright US ASEAN Visiting Scholar karena memang harus berkaitan dengan kawasan ASEAN atau hubungan Amerika Serikat dan ASEAN, maka risetnya akan diubah sedikit sehingga menjadi B. Silakan, hal tersebut juga bisa dilakukan. Dengan catatan, kalau nanti terpilih untuk keduanya, berarti hanya bisa pilih salah satunya. Jadi, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya oleh Pak Anwar. Terima kasih Mbak Miftah, sangat mencerahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan lanjutkan dengan melihat apakah ada pertanyaan yang muncul di dalam YouTube Live Aminef. Oke. Ada satu pertanyaan dari atas nama Bapak Eko Samsudin Hasrito. Apakah selama 1 tahun ada target harus publikasi berapa artikel atau ikut berapa konferensi dan lain-lain? Terus reputasi jurnalnya seperti apa? Apakah harus reputasinya yang tinggi? Nah, untuk komitmen bisa publikasi ini, itu tidak ada target ya. Tidak ada target misalkan dalam sekian bulan harus sudah bisa menghasilkan publikasi gitu. Hal tersebut dikarenakan kami memahami bahwa masing-masing bidang studi itu berbeda-beda dan setelah itu riset masing-masing peneliti itu pun juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu yang diperlukan adalah komitmen diri Anda untuk nantinya bisa menghasilkan publikasi terlepas berapa lama proses yang diperlukan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Eko Samsudin Hasrito melalui YouTube Live di laman Aminet ya. Oke, saya akan melihat apakah ada pertanyaan lainnya yang masuk. Oke. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab dan oleh karena itu kita bisa mengakhiri acara ini. Namun sebelumnya saya ingin mengundang Dr. Swasmi untuk memberikan closing statement yang sekiranya menyemangati teman-teman BRIN nih yang nantinya ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar. Silakan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan BRIN karena program ini sangat memberikan impact dampak yang baik, dampak yang besar bagi kita sebagai riset, maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk ikut mencoba dan untuk apply dan merasakan pengalaman sebagai Fulbrighter. Karena kita juga sebagai riset sekaligus duta bangsa Indonesia tentunya. Boleh ditutup pantun atau tidak? Boleh Pantun? sekali, silakan. Isi SKP disimarin, jangan lupa tekan tombol submit. Ayo para riset BRIN segera apply visiting research program Fulbright. Ya, terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya pantunnya. Saya setuju sekali karena yang memisahkan Anda dengan Amerika Serikat untuk melaksanakan riset di sana adalah formulir aplikasi. Kalau tidak pernah dikirimkan formulir aplikasinya, tentu para panitia seleksi tidak tahu siapa Anda dan bagaimana cemerlangnya Anda. Oleh karena itu, silakan manfaatkan waktu. Ada kurang lebih 20-an hari, 23 hari dari sekarang untuk bisa menyelesaikan aplikasi Anda ya. Nah, berikutnya kami ingin mengundang rekan-rekan untuk menghidupkan kamera untuk kita bisa melaksanakan sesi foto bersama. Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk kamera-kamera yang sudah mulai terbuka. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kurang lebih 1 jam ke belakang ini ya untuk sesi Fulbright Visiting Scholar. Dan kita akan hitung mundur untuk bisa screenshot. Dan setelah itu foto bersama ini nanti akan kami unggah di akun Flickr Aminef Fulbright Indonesia. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya akan mulai ya untuk hitungan mundurnya dari Pak Purnomo atau Ibu Purnomo. Ya, izin off cam, unstable connection. Baik.
Oke, saya akan mulai. 3, 2, 1, Fulbright. Oke, baik. Nah, ada 2 kamera yang terbuka. Sebentar ya, saya akan mulai nih, hitungan mundur lagi. Oke. Saya akan mulai, hitungan mundur lagi. 3, 2, 1, Fulbright Visiting Scholar. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan rekan-rekan sekalian, demikian acara sesi informasi program Fulbright Visiting Scholar dan juga Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan di BRIN, terutama kepada Dr. Ajeng Arumsari selaku Direktur Manajemen Talenta yang telah menyambut baik tawaran Aminef untuk bisa melaksanakan sesi informasi ini. Apabila ingin menyimak ulang rekaman acaranya, nah acara ini sedang di-live-kan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Rekamannya bisa disimak ulang langsung setelah acara ini selesai. Nanti kami akan mengirimkan survei pasca acara kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Kami akan senang sekali kalau bisa mendapatkan masukan terkait bagaimana terselenggaranya acara yang telah kami kolaborasi dengan BRIN. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore rekan-rekan semuanya, selamat menyongsong akhir pekan. Semoga memiliki waktu yang bisa terkenang ya dengan keluarga di akhir pekan nanti. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Assalamualaikum. Mita. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih Bu banyak Mita, Dr. Mbak Sri. Swasmi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima Iya. kasih. Waalaikumsalam. Ini. Izinlah, Mbak. Ya, silakan. Terima kasih semuanya.